Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saat ini kami berada di Yogyakarta dalam rangka pendampingan laboratorium pengujian yang bergerak di bidang pengujian makrobiologi. Nah, laboratorium yang kami dampingi ini laboratorium produsen pupuk hayati cair dan pupuk hayati padat. Jadi ini metrik sampel mereka adalah pupuk hayati cair dan pupuk hayati padat. Adapun parameter mereka meliputi 3 parameter, yaitu E. coli, kemudian Salmonella sp, dan pelarut fosfat. Ketiga parameter ini rujukannya adalah SNI, dan yang kedua rujukan mereka adalah berdasarkan keputusan Permentan, keputusan Menteri Pertanian. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kenapa laboratorium ini perlu terakreditasi? Laboratorium ini produsen pupuk hayati cair dan padat. Pelanggan mereka adalah pelanggan internal. Pelanggan internal yang dimaksud adalah unit produksi. Jadi di dalam bisnis mereka ini ada 2 unit. Yang pertama unit produksi yang memproduksi pupuk hayati cair dan padat. Kemudian ada unit quality control. Unit quality control ini yang dimaksud adalah laboratorium untuk mengontrol kualitas produksi mereka, apakah layak diekspor atau tidak. Jadi komoditi mereka adalah komoditi ekspor untuk pupuk hayati cair dan padat, bahkan mereka sampai ke Timur Tengah ekspornya. Nah, kenapa mereka perlu terakreditasi? Yang pertama karena berdasarkan regulasi. Regulasi mereka mengatakan bahwa produk yang mereka hasilkan harus ada pembuktian hasil ujinya berdasarkan laboratorium yang sudah terakreditasi. Jadi berdasarkan regulasi. Kemudian kenapa mereka perlu terakreditasi? Yang kedua adalah berdasarkan keperluan bisnis. Karena pelanggan-pelanggan mereka, ya mereka sebutkan antara lain sampai ke Timur Tengah, mengatakan harus ada hasil uji tentang kualitas pupuk mereka. Nah, kualitas pupuk mereka ini dibuktikan dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi. Adapun parameter-parameternya seperti yang kami sebutkan tadi, yaitu E. coli, kemudian Salmonella sp, dan pelarut fosfat. Ada ketentuan baik yang telah ditentukan oleh SNI sebagai standar maupun berdasarkan keputusan Menteri Pertanian. Ini yang menyebabkan alasan kenapa mereka perlu terakreditasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam persiapan akreditasi ini kita awali dengan ada kaidah dalam ilmu manajemen yang mengatakan bahwa kita memulai dari yang akhir dan mengakhiri dari yang awal. Maksudnya memulai dari yang akhir adalah kita bertanya kepada teman-teman laboratorium, apa target mereka? Ini memulai dari yang akhir. Nah, target mereka tentu saja sepakat adalah terakreditasi. Terakreditasi oleh CAN, yaitu sebagai laboratorium pengujian berbasis ISO 17025 tahun 2017. Nah, di dalam mencapai target ini tentu saja ada proses. Proses ini kami katakan proses yang terukur. Terukur by apa? Minimal ada 3. Yang pertama, terukur by konsensus ISO. Yang kedua, terukur by kebijakan CAN. Yang ketiga, terukur by regulasi terkait. Nah, terukur by konsensus ISO 17025, otomatis mereka harus paham dan mampu mengimplementasikan
semua persyaratan yang tercantum di dalam klausul ISO, mulai daripada persyaratan general klausul 4, persyaratan struktural klausul 5, persyaratan sumber daya klausul 6, persyaratan proses klausul 7, dan persyaratan manajemen klausul 8. Mereka harus mampu membuktikan kompetisi mereka yang terukur by konsensus kan. Kemudian pekerjaan mereka terukur by kebijakan kan. Apa kebijakan kan? Antara lain yang kami sebutkan kepada teman-teman laboratorium bahwa yang pertama adalah sistem sudah berjalan selama minimal 3 bulan baru boleh daftar. Apa kebijakan kan yang kedua? Laboratorium wajib melakukan audit internal minimal sekali sebelum mendaftar. Yang ketiga, melakukan kaji ulang manajemen atau manajemen review minimal sekali sebelum daftar. Kemudian minimal sekali mengikuti uji profesiensi atau uji banding antar laboratorium. Nah, itu terukur baik kebijakan kan. Yang ketiga adalah terukur baik regulasi terkait. Nah, regulasi terkait mereka adalah karena ini merupakan produk pupuk hayati dan cair, otomatis mereka wajib mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini yang menjadi fundamental pertama kita diskusikan kepada teman-teman laboratorium. Selanjutnya, di dalam mempersiapkan akreditasi, ada beberapa hal yang fundamental perlu dipahami oleh teman-teman. Yang pertama adalah documentation. Karena asesor datang ke tempat mereka, semua laboratorium, pertanyaan pertama dari tim asesor CAD adalah, tunjukkan kepada saya mana dokumen-dokumen Anda. Show me your documentation. Dokumentasi internal dan eksternal. Dokumentasi internal ya antara lain panduan mutu, prosedur, work instruction, kemudian formulir-formulir dan master list dokumen. Apa dokumen eksternalnya? Antara lain adalah akta notaris, karena mereka perusahaan swasta. Kemudian rujukan-rujukan SNI-nya dan rujukan dari Kementerian Pertanian. Nah, show me documentation, internal dan eksternal. Yang kedua adalah implementasi. Nah, implementasi yang bisa mereka laksanakan sebelum melakukan pendaftaran paling tidak ada 11. Yang pertama adalah pengelolaan sampel, mulai dari mereka menerima sampel internal dari unit produksi sampai menghasilkan, istilah mereka sertifikat itu adalah COA, Certificate of Analysis. Karena dengan Certificate of Analysis ini kalau memenuhi syarat, maka produk mereka baru di-packing untuk dilakukan, untuk diekspor ke luar negeri. Jadi mereka pakai istilah harus COA-nya atau COE-nya memenuhi syarat, Certificate of Analysis. Nah, ini implementasi pertama. Di dalamnya tentu saja ada penerapan jaminan mutu. Apa saja penerapan jaminan mutu yang kami tekankan kepada mereka? Ya, paling tidak ada 5. Yang pertama, personel yang kompeten. Tentu saja nanti ada uji kompetensi personel. Yang kedua, alat yang kompeten. Dikalibrasi dan dilakukan uji kinerja, performance check. Yang ketiga, metode ujinya kompeten. Dilakukan verifikasi metode uji atau validasi metode uji. Yang keempat, ruangannya. Nah, ruangannya ini sedikit ada perhatian khusus karena syaratnya lebih banyak, lebih ketat. Jadi untuk bidang pengujian mikrobiologi, persyarat jaminan mutu ruangan paling tidak ada 5. Yaitu tentang sterilitas ruangan, termasuk di dalamnya sterilitas LAF, linear airflow, kemudian kelembaban relatif humidity, dan yang ketiga adalah temperaturnya. Karena ini berbasis mikrobiologi, sehingga ketiga parameter ini harus mereka terapkan secara ketat, yaitu ruangan steril, kelembabannya memenuhi syarat, dan suhunya juga memenuhi syarat. Kemudian yang keempat yang berkaitan dengan jaminan mutu mereka adalah chemical.
Mereka harus mempunyai namanya CRM, atau mereka memberikan istilah isolat yang bersertifikat dan ada expired date-nya. Nah, ini jaminan mutu yang kami tekankan kepada teman-teman laboratorium di Jogja ini. Yang pertama adalah personilnya kompeten, yang kedua metodenya kompeten, yang ketiga alatnya kompeten, yang keempat chemicalnya kompeten, yang kelima adalah ruangannya. Nah, kemudian yang kedua yang berkaitan dengan implementasi. Show me your implementation adalah tentang validasi metode uji. Nah, karena metode uji mereka itu adalah rujukannya adalah standar, ya kita nggak pakai istilah validasi. Tetapi kita pakai istilah verifikasi metode uji, yaitu menentukan akurasi metode uji dengan menggunakan bahan kontrol, atau mereka berikan istilah isolat yang bersertifikat dan ada expired date-nya. Kemudian kita menentukan yang kedua adalah presisi metode uji, ketelitiannya. Itu berkaitan dengan validasi metode uji. Implementasi yang kedua. Yang ketiga adalah uji kompetensi personil. Jadi mereka mempunyai empat orang personil yang diberikan istilah analis, mereka sebut sebagai analis, harus ada rekaman uji kompetensinya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah uji profesiensi, uji banding. Jadi mereka harus mencari PUP, penyedia uji profesiensi atau penyedia uji profesiensi yang lulus ISO 17043. Mereka kemudian berkomunikasi dengan penyelenggara uji profesiensi. Jika tidak ada, maka mereka melakukan uji banding antar laboratorium. Syarat uji banding antar laboratorium yang pertama adalah lulus ISO 17025, terus yang kedua ruang lingkupnya sama. Kemudian yang ketiga minimal satu laboratorium di luar mereka sebagai peserta. Kemudian implementasi selanjutnya yang kami tekankan kepada teman-teman laboratorium adalah kalibrasi alat. Nah, ini menarik karena alat mereka adalah berkaitan dengan pengujian mikrobiologi, maka proses kontrolnya itu lebih ketat. Dikalibrasi di laboratorium, kalibrasi yang sudah terakreditasi dan ruang lingkupnya sama. Kemudian dilakukan uji kinerja atau performance check atau intermediate check terhadap alat-alat mereka yang sudah dilakukan kalibrasi. Nah, selanjutnya dilakukan feedback customer atau SKP, survei kepuasan pelanggan, walaupun pelanggan mereka pelanggan internal. Selanjutnya dilakukan bagian dari implementasi adalah melakukan identifikasi risiko dan peluang improvement. Identifikasi risiko pada waktu mereka melakukan pengujian, identifikasi risiko tentang ketidakberpihakan, identifikasi risiko tentang kerasan informasi, identifikasi risiko tentang komitmen personel. Kemudian implementasi selanjutnya adalah melaksanakan audit internal atau internal audit. Semua klausul di audit, semua kebijakan yang berkaitan dengan ruang lingkup mereka, yang berkaitan dengan laboratorium pengujian harus diaudit. Kemudian audit berkaitan juga dengan ISO 19011. Ya, akun audit berkaitan dengan ISO 19011. Yang terakhir implementasi mereka nanti adalah melaksanakan keajulan manajemen atau manajemen review. Nah, ini yang kami diskusikan awal kepada teman-teman laboratorium sebelum melakukan istilahnya itu penyusunan dokumen dan penerapan implementasi. Jadi kami ulangi lagi karena ini sangat fundamental. Show me your documentation, dokumentasi internal dan eksternal. Kemudian show me your implementation, ada 11 implementasi. Yang pertama pengelolaan sampel, yang kedua verifikasi metode uji, yang ketiga uji kompetensi personil, yang keempat uji profesiensi, uji banding antar laboratorium, yang kelima kalibrasi alat, yang keenam intermediate check, yang ketujuh survei kepuasan pelanggan, yang kedelapan penerapan jaminan mutu,
Yang ke-9 adalah identifikasi risiko dan peluang improvement. Yang ke-10 audit internal, dan yang ke-11 adalah manajemen review, kajian manajemen. Nah, ini tentu saja pertemuannya pertemuan offline. Standar kami ada 4 kali pertemuan offline. Kemudian jika semuanya sudah, dokumen sudah lengkap, implementasi sudah lengkap, maka ya kita lakukan pendaftaran. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kami tekankan juga tentang persyaratan menentukan ruang lingkup. Nah, ruang lingkup menurut ISO termasuk kebijakan kan variabelnya 2. Yang pertama metrik sampel, yang kedua parameter. Ini spesifik. Metrik sampel tadi sudah disebutkan bahwa metrik sampel mereka adalah pupuk hayati cair dan pupuk hayati padat. Kemudian parameter mereka adalah E. coli, Salmonella sp, dan pelarut fosfat. Nah, ini keduanya ini metrik sampel dan parameter, keduanya dikatakan sebagai ruang lingkup. Karena ruang lingkup ini menjadi dasar kita untuk melaksanakan pendampingan selanjutnya. Syarat ruang lingkup ini, syarat penentuan ruang lingkup ini ada 6. Yang pertama, ada personil yang kompeten untuk menguji parameter-parameter yang terdapat di dalam metrik sampel mereka. Yang kedua, tersedia alatnya yang kompeten. Alat yang kompeten adalah dikalibrasi dan intermediate check. Yang ketiga, chemicalnya tersedia. Yang keempat, metodenya tersedia. Yang kelima, ruangannya tersedia. Yang terakhir adalah, atau yang keenam, frekuensi pengujiannya relatif tinggi. Nah, ini dasar-dasar yang kami diskusikan hari ini dalam rangka untuk persiapan awal. Persiapan awal karena berdasarkan pengalaman kami, persiapan awal ini teman-teman laboratorium harus tahu apa yang mau dikerjakan. Karena tadi sudah kami sampaikan bahwa penerapan ilmu manajemen mengatakan memulai dari yang akhir dan mengakhiri dari yang awal. Nah, memulai dari yang akhir ya maknanya ada target. Target apa yang teman-teman canangkan? Targetnya adalah terakreditasi. Nah, pertanyaan fundamentalnya, apa yang harus saya lakukan agar saya terakreditasi? Apa yang harus teman-teman laboratorium lakukan sehingga laboratorium mereka bisa terakreditasi? Tentu saja ada rujukan, terukur. Rujukan mereka kami sampaikan tadi minimal ada 3. Yang pertama konsensus ISO 17025, yang kedua kebijakan kan yang berkaitan dengan laboratorium pengujian, yang ketiga adalah regulasi terkait. Nah, regulasi terkait mereka berdasarkan ruang lingkupnya adalah SNI dan keputusan Menteri Pertanian yang berkaitan dengan produk pertanian, pupuk hayati cair dan pupuk hayati padat. Demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita tentang pertemuan awal teman-teman laboratorium di Yogyakarta yang berbasis mikrobiologi. Laboratorium pengujian berbasis mikrobiologi. Target mereka minimal tahun ini bisa lulus. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan topik-topik diskusi kami bersama dengan teman-teman laboratorium di Yogyakarta. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat, jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan, berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.